Kota Yerusalem, dengan dinding batu kuno dan jalanan yang ramai, memiliki tempat istimewa di hati umat Muslim di seluruh dunia. Di dataran tinggi, di sudut tenggara kota tua, terdapat situs yang dipuja oleh umat Islam sebagai tempat suci mulia, atau Haram al-Sharif. Di tengahnya berdiri kubah batu yang megah, kubah emasnya berkilauan di bawah sinar matahari Palestina. Di dekatnya Masjid Al-Aqsa berkubah perak, situs tersuci ketiga dalam Islam, berdiri sebagai bukti pentingnya spiritual abadi dari tanah ini. Selama berabad-abad, panggilan untuk sholat telah bergema dari menara-menara Haram al-Sharif, sebuah pengingat terus-menerus tentang pentingnya situs tersebut dalam agama Islam. Umat beriman berkumpul 5 kali sehari. Doa-doa mereka merupakan tindakan kolektif untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Kesucian Yerusalem, dan khususnya Haram al-Sharif, tidak hanya berakar pada batu-batu kunonya, tetapi juga pada sejarah kaya para nabi dan peristiwa ilahi yang terjalin di dalamnya. Kisah Tanah Suci ini, sebagaimana dipahami dan dihargai oleh umat Islam, adalah tentang wahyu ilahi, tentang para nabi yang berjalan di tanah ini, dan tentang perjalanan ke surga yang dimulai di tempat ini. Al-Quran, kitab suci umat Islam, berbicara tentang Palestina sebagai tanah yang diberkati, yang dipilih oleh Tuhan. Disinilah, di tanah pohon zaitun dan perbukitan yang landai ini, kisah Islam terjalin erat dengan kehidupan para nabi yang hidup di bumi jauh sebelum datangnya Islam. Nabi Ibrahim, yang dihormati dalam Islam sebagai Khalilullah, sahabat Tuhan, diyakini telah tinggal di Palestina. Al-Quran menceritakan tentang keimanan Ibrahim yang teguh, dan kesediaannya untuk mengorbankan putranya Ismail atas perintah Tuhan, sebuah kisah yang sangat beresonansi dengan umat Islam. Kisah-kisah para nabi ini, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan tradisi Islam, berfungsi sebagai pengingat terus-menerus tentang akar sejarah dan spiritual Islam yang dalam di Palestina. Mungkin peristiwa paling penting yang menghubungkan Islam dengan Yerusalem adalah perjalanan malam yang ajaib, atau Isra dan Miraj, Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan tradisi Islam, suatu malam, Nabi Muhammad diangkut secara ajaib dari Mekah ke Yerusalem, ke lokasi Masjid Al-Aqsa. Dari tempat suci inilah Nabi ditemani oleh malaikat Jibril, naik melalui 7 langit, bertemu dengan para nabi sebelumnya, di sepanjang jalan. Perjalanan luar biasa ini mengukuhkan status Yerusalem, dan khususnya Masjid Al-Aqsa, sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam. Bagian 4. Warisan Perdamaian. Kekuasaan Islam di Palestina. Pada tahun 638 Masehi, hanya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, Yerusalem secara damai diserahkan kepada tentara Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Umar, yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, memasuki kota dengan berjalan kaki, sebuah simbol kerendahan hati yang kuat. Dia menjamin keselamatan dan kebebasan beragama penduduk Kristen dan Yahudi di kota itu, menetapkan presiden untuk toleransi dan koeksistensi yang akan menjadi ciri sebagian besar pemerintahan Islam awal. Di bawah pemerintahan Islam, Yerusalem berkembang pesat. Masjid dan madrasah, pusat pembelajaran, dibangun. Era pemerintahan Islam di Palestina ini menjadi bukti penekanan agama pada keadilan, toleransi, dan perlindungan minoritas agama. Bagian 5. Amanah Suci, Palestina saat ini. Saat ini, status Yerusalem dan masa depan Palestina tetap kompleks dan diperdebatkan. Namun, bagi umat Islam di seluruh dunia, kota itu dan khususnya tempat suci mulia, terus memiliki makna religius dan historis yang mendalam. Masjid Al-Aqsa, dengan menara yang menjulang tinggi dan ruang sholat yang luas, berdiri sebagai simbol ketahanan dan keimanan. Pelestarian kesucian dan aksesibilitas, tempat suci mulia, adalah hal yang sangat penting bagi umat Islam. Kisah Palestina, sebagaimana dipahami dan dihargai umat Islam, adalah tentang akar sejarah yang dalam, makna spiritual yang mendalam, dan keimanan yang teguh.